Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH season 5 yang sudah sampai ke episode 200. Angka cantik, ceritanya pun bakal sama cantik karena di episode kali ini kita bakal melihat ratu kesayangan kita semua, siapa lagi kalau bukan Cailin alias Kanjeng. Sebelum mulai, seperti biasa kita review di pembahasan episode sebelumnya, di mana Xiaoyi sedang husyuk melahap benih api pelahap kekosongan ketika datang kabar dari suku Piton 9 alam bakal bawa Kanjeng dalam bahaya. Kondisi bahaya ini ternyata terjadi ketika rombongan suku Phoenix Iblis Surga mendatangi mata air Huang Quan demi menangkap kekasih Xiaoyan yang katanya sedang melakukan retreat panjang di sana. Yao Ming sudah melakukan segala yang dia bisa untuk menghalangi Huang Tian ya datang secara pribadi untuk memimpin penangkapan. Namun kekuatan mereka terlalu jauh berbeda sehingga kepala suku Piton 9 alam baka itu nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika Huang Tian hampir berhasil mencapai lokasi tempat Cailin melakukan retreat, itulah datang Xiaoyan yang berkata bahwa dia akan membuat Huang Tian membayar tindakan ini dengan nyawanya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Yao Ming tampak lega ketika melihat Xiaoyan datang adalah pemandangan yang sudah wajar terjadi. Namun anehnya Huang Tian pun turut menyunggingkan senyuman senang seolah kepala suku Phoenix Iblis Surga itu memang sengaja memancingnya untuk muncul. Huang Tian memilih untuk no comment atas tudingan Xiaoyan dan mulai mengabsen satu persatu dosa pemuda itu pada sukunya, mulai dari memunikan saya pulang Phoenix Iblis Surga sampai menangkap tetua klan yang sudah cukup untuk membuat pemuda itu pindah alam. Bahkan jika Xiaoyan mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosanya, sayangnya Xiaoyan tidak akan ada rencana sama sekali untuk memohon ampun, dan karena itulah hari ini Huang Tian akan menghabisi nyawa pemuda itu demi memberitahu konsekuensi macam apa yang muncul apabila seseorang menyinggung suku Phoenix Iblis Surga. Tanpa menunggu lebih lama, Huang Tian segera melesat secepat cahaya ketika melayangkan serangan demi serangan kepada Xiaoyan yang harus diakui bahwa kecepatan kepala suku Phoenix Iblis Surga itu bisa dibilang merupakan salah satu yang terbaik di seluruh benua Doki. Karena tidak bisa mengatasi kecepatan Huang Tian dengan kekuatannya sendiri, Xiaoyan pun akhirnya meminjam bantuan sayap tulang Phoenix Iblis yang sudah lama tidak dia gunakan dan membuat lawannya auto kebakaran jenggot. Melihat kekurang ajaran Xiaoyan karena sudah menggunakan kekuatan Phoenix Iblis Surga untuk melawannya. Tapi ya, Xiaoyan mah tidak peduli dengan yapingan Huang Tian, dan baru setelah menggunakan bantuan sayap tulang itulah Xiaoyan mendapatkan kemampuan untuk mengimbangi kecepatan Huang Tian. Ledakan energi yang dahsyat terbentuk ketika Xiaoyan dan Huang Tian berubah menjadi dua bintang jatuh yang saling bertubrukan hingga membuat bahkan Yao Ming sebagai seorang ahli doseng pun turut gemetar ketika merasakannya. Sementara orang terpana menyaksikan pertempuran yang berlangsung, Huang Tian tampak begitu tidak senang ketika melihat Xiaoyan menggunakan sayap Phoenix Iblis Surga untuk melawannya. Karena itulah ketika bocil bau kencur itu sudah berpikir mampu mengimbangi dirinya, Huang Tian langsung menunjukkan kemampuan sebenarnya dari sayap Phoenix yang tidak akan bisa ditiru oleh orang luar. Kemampuan itu disebut sebagai langkah Phoenix Iblis yang membuat bahkan bayangan Huang Tian terasa begitu nyata bahkan ketika tubuh aslinya sudah tiada di sana. Harus diakui bahwa kesombongan Huang Tian ketika menggunakan langkah Phoenix Iblis bukanlah omong kosong, karena ahli secepat Xiaoyan pun tidak mampu mengikuti pergerakan kepala suku Phoenix Iblis Surga itu dengan matanya. Berkali-kali Huang Tian mampu menghindari serangan Xiaoyan dengan bayangan nyata yang membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu lumayan liar ketika melakukan serangan. Meski demikian, dengan pengalaman bertarungnya yang tidak terbatas, Xiaoyan masih tampak tenang ketika berusaha menangkap sedikit demi sedikit pola serangan Huang Tian dengan mata api surgawinya. Meski menghindari serangan yang demikian cepat jelas bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Huang Tian tertawa lantang ketika menyebut Xiaoyan lambat dan merosting berita viral tentang kemenangannya atas Sun Miseng sebagai bualan. Tapi tiba-tiba
夸大其词吧！ Tapi tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, Shoyan malah menangkap tubuh aslinya dengan satu gerakan sebelum kemudian menghadiahkan gebugan penggaris raksasa yang membuat tubuh kepala suku Phoenix Iblis Surga itu terpelanting ratusan langkah. Kini gantian Shoyan yang balik ngerosting apakah langkah Phoenix Iblis Huang Tian dan membuat lawannya menjadi emosi jiwa ketika memanggil cakar Phoenix raksasa dari kekosongan untuk menahan Shoyan. Sementara dia melanjutkan tujuan utamanya untuk menangkap Medusa. Meskipun dirinya dihadang oleh cakar raksasa, Shoyan jelas tidak akan membiarkan Huang Tian menyentuh bininya yang berharga sebelum kemudian memunculkan diri dari lorong reinkarnasi ketika menembakkan jari pemadat api pada lawannya. Huang Tian OTW menjulit ketika dia tidak merasakan dampak apa-apa dari serangan Shoyan. Tapi ternyata iklan. Tembakan jari pemadat api yang membawa kekuatan destruktif api surgawi itu menyebar dengan cepat di dalam tubuh Huang Tian dan membuat sang kepala suku Phoenix Iblis Surga Api tidak dapat membendung ledakan kekuatan ganas yang sudah meluap dari setiap meridian di tubuhnya. Ledakan dahsyat terjadi dan membuat rombongan Phoenix Iblis Surga auto melongo tidak percaya ketika menyaksikan pemimpin mereka ditekan sedemikian rupa oleh Shoyan. Sementara itu yang menjadi objek tembakan tidak kuasa menahan kemarahan di dalam dirinya setelah dipermalukan oleh Shoyan dan akhirnya mengeluarkan kekuatan patung suci Phoenix Iblis Surga sebagai teknik puncak rahasia klan yang hanya dikuasai oleh kepala suku Phoenix Iblis Surga seperti dirinya. Dalam beberapa detik yang singkat muncullah wujud Phoenix Iblis Surga sejati yang memekik lantang di hadapan Shoyan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu buru-buru menggunakan teknik kemarahan Huang Quan karena mempercayai bahwa kekuatan jiwa adalah musuh alami setiap binatang iblis tidak terkecuali Phoenix Iblis Surga. Namun beberapa saat setelah kemarahan Huang Quan dilepaskan, tubuh Phoenix suci Huang Tian masih tampak melayang stabil di langit, malah balik melepaskan raungan yang mampu menggoncang kemarahan Huang Quan. Shoyan tidak menyerah dan sekali lagi mengeluarkan kemarahan Huang Quan yang langsung menghantam Phoenix Iblis Surga. Namun lagi-lagi tidak menghasilkan dampak berarti karena kekuatan jiwa sepertinya tidak terlalu mempengaruhi Huang Tian. Bukan hanya tidak mempengaruhi Huang Tian, dengan kekuatan wujud sejati Phoenix Iblis pemimpin suku binatang iblis nomor 2 di dunia itu bahkan berhasil menghancurkan kemarahan Huang Quan yang membuat Shoyan sempat oleng sejenak sebelum buru-buru menstabilkan dirinya kembali. Huang Tian langsung OTW melayangkan serangan lanjutan untuk segera mengakhiri pertarungan. Begitu pula Shoyan yang telah membentuk teratai api pemusnahan versi upgrade dengan bantuan Shoi. Namun ketika Shoyan hendak melepaskan teratai api pemusnahan, dia tiba-tiba saja merasakan ada aura familiar dan tidak menunggu lama setelah perasaan itu muncul, ruang di sekitar bergoncang hebat sebelum kemudian diikuti oleh ledakan pilar cahaya warna-warni yang menembus langit mata air Huang Quan. Huang Tian yang menjadi arah tembakan pilar warna-warni langsung merasa gonjang-ganjing penindasan garis keturunan yang tidak tergambarkan hingga akhirnya dibuat terhempas jatuh menubruk dinding mata air dengan kejam. Sementara rombongan Phoenix Iblis Surga sekali lagi dibuat terbagung-bagung dengan kekalahan pemimpin mereka, Shoyan justru memandang lurus ke arah pilar warna-warni dengan tatapan dalam dan senyuman hangat seolah sedang menunggu sesuatu keluar dari sana. Dan iya, sesuatu yang ditunggu-tunggu Shoyan tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu wanita paling penting dalam hidupnya. Siapa lagi kalau bukan Cailin alias Kanjeng Medusa kesayangan kita semua yang entah Shoyan sadari atau tidak telah meninggalkan jejak di dalam hatinya yang penuh kerinduan. Ih, keren banget sumpah Tante Medusa.
Ngaku deh kalian juga ikutan kesemsem bareng Oyen kan ngelihat Kanjeng dengan skin baru yang cukup berbeda dibanding sebelumnya. Coba ngaku nggak nih? Kalau nggak ngaku nggak akan dilanjut nih videonya nih. Sok tulis di kolom komentar atuh yang banyak. Ya nggak mungkin juga atuh nggak dilanjutin videonya atuh lah. Dimana Medusa yang dulu solehon banget dengan warna merah menyalanya kini menjadi sosok kecantikan agung yang memancarkan aura tenang, elegan, namun berbahaya seakan keindahan surgawi yang menyembunyikan kekuatan mematikan di balik wajah ayunya. Medusa membuka matanya yang telah lama terpejam dan menemukan sosok pemuda kecil yang dahulu selalu dia tindas, namun secara perlahan mulai menjadi pusat dari dunianya sendiri. Merinding, ya Allah, keren banget sih. Keindahan menawan itu membalas tatapan penuh arti Shoyen dengan tatapan yang tidak kalah dalam, dan keduanya masih menghabiskan beberapa waktu untuk berdiri berhadapan tanpa kata, namun setiap helaan napas terasa seperti gema kerinduan yang akhirnya menemukan jalan pulang. Nah, baru setelah beberapa lama dua sejoli itu diam-diaman saling pandang merasa seolah dunia milik berdua dan yang lain cuman ngontrak, Shoyen pun memecah keheningan dengan bertanya apakah retreat panjang Cailin benar-benar telah berakhir. Namun yang ditanyain tidak langsung menjawab pertanyaan itu dan memperpanjang diamnya ketika mengamati Shoyen lamar-lamar sebelum kemudian malah memuji peningkatan kekuatan sang tuan muda ketiga keluarga Xiao cukup pesat. Setelah memastikan kekuatan Oyen, Medusa hanya bisa menghela napas menyesalkan karena kali ini pun dia masih belum bisa melampaui pencapaian Shoyen, padahal dia sudah sangat merindukan momen bisa bebas menindas Akang karena kekuatannya ada jauh di atas pemuda itu. Shoyen hanya bisa menggeleng pasrah mendengar perkataan Medusa sebelum memastikan kekuatan sang ratu ular karena mustahil serangan semacam itu dikeluarkan oleh doseng bintang 4 biasa. Ketika itulah Medusa menunjukkan tato ular warna-warni di lengannya sebelum kemudian menjelaskan bahwa dalam perjalanan retreat panjangnya dia menemukan sarang leluhur piton penelan surga di dasar mata air. Kedatangan Medusa membangkitkan sisa jiwa leluhur piton penelan surga yang tertidur dan demi menyelamatkan jiwa para leluhur yang selama ini terkurung di kedalaman mata air tanpa cahaya, Kanjeng pun membiarkan jiwa para leluhur piton penelan surga menyatu dengan tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna. Meski demikian, Kanjeng tampaknya masih sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk leluhurnya, membuat Oyen buru-buru menenangkan sang ratu ular dengan berjanji kalau dia pasti akan mencari cara untuk membangkitkan jiwa para leluhur piton penelan surga dengan keahlian alkimianya. Senyuman indah terukir di wajah cantik Medusa ketika mendengar kata-kata Shoyen, namun sayang kemesraan dua sejoli itu harus diganggu suara dari Hung Tian yang dengan susah payah bangkit dari kondisi menyedihkannya. Meski berhasil bangkit dengan susah payah, ekspresi kengerian masih terpantri jelas di wajah Huang Tian karena dia mampu merasakan bahwa garis keturunan yang baru menindasnya adalah milik piton penelan surga 9 warna yang dapat disetarakan dengan ular surga kuno. Perlu diingat nih buat yang lupa-lupa, biasakan Cakradiva itu akan mencerdaskan seluruh para kultivator di seluruh alam semesta ini, khususnya nih anggota sekte Cakradiva di seluruh alam semesta. Biar kalian tuh nonton Donghua tuh nggak haheho, karena kalian tuh nonton tuh biar cerdas gitu ya guys ya, dan kalian tuh nggak akan dapat dimanapun ini teh. Setuju nggak? Kalau setuju tulis satu di kolom komentar, jangan lupa sama di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau perlu tuh ketua masjid ya di share-nya biar satu kampung tahu kalau Cakradiva itu tuh the king of Donghua. Nah lanjut ya, jadi curcol atuh. Ular surga kuno itu adalah leluhur binatang iblis tipe ular yang dulu pernah setara juga dengan naga void kuno dan Phoenix surga kuno alias leluhurnya Phoenix iblis surga. Jadi udah kelihatan lah ya seberapa mengerikannya lah Kanjeng Medusa saat ini bagi ras binatang iblis manapun. Karena itulah Huang Tian tidak mau memperpanjang konflik dan buru-buru mengakui kekalahannya sebelum beranjak pergi. Sayangnya Huang Tian ini bukan jelangkung yang
Bisa datang tak diundang, pergi tak diantar. Karena setelah menciptakan kekacauan semacam ini, mustahil Shoyen dan Medusa akan membiarkannya pergi begitu saja. Kanjeng segera melepaskan beberapa piton penelan surga untuk memblokir jalan lari Huang Tian dan membuat pemimpin suku Phoenix Iblis Surga itu terdiam sebentar sebelum tertawa. Seseorang tawa-tawa ketika nyawanya di ujung tanduk jelas bukanlah sebuah pemandangan yang biasa, dan Shoyen mulai merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya ketika mendengar tawa Huang Tian tersebut. Dan benar saja apa yang Shoyen duga, karena beberapa saat kemudian Huang Tian mulai menyebut nama Kaisar Naga Void kuno dan memastikan kalau Shoyen memiliki hubungan baik dengannya. Shoyen dengan tidak sabar menanyakan apa yang terjadi kepada Jian, sehingga Huang Tian masih dengan senyuman najong di wajahnya mengingatkan bahwa konflik klan Naga Void kuno tidak akan bisa diselesaikan begitu saja. Karena itulah Huang Tian menyarankan Shoyen untuk bergegas pergi ke alam Naga Void kalau tidak mau terlambat dan hanya menemukan jasad sang kaisar tanpa nyawa. Huang Tian sudah merasa tenang dan menang ketika melangkah santai hendak meninggalkan mata air Huang Quan, berpikir kalau Shoyen dan Medusa pasti tidak mau membuang-buang waktu dengan berusaha membunuhnya. Namun ternyata Kanjeng memiliki pemikiran yang berbeda ketika berkata bahwa menghabisi nyawa burung perkutut itu masih tidak akan membuat mereka terlambat menyelamatkan Jian atuh. Pemikiran Medusa turut disetujui oleh Shoyen ketika menggunakan tubuh kaca kingkongnya untuk memblokade jalan pelarian Huang Tian, sementara Cailin menarik keluar pedang penelan surganya yang sekarang bisa berubah bentuk menjadi semacam cambuk. Sekarang rombongan Phoenix Iblis Surga tidak bisa menutup mulut mereka melihat Huang Tian benar-benar meregang nyawa, sementara Shoyen buru-buru meminta tolong kepada Yoming untuk menyelesaikan urusan dengan suku Phoenix Iblis Surga karena dia dan Medusa harus segera pergi ke Pulau Naga Timur. Shoyen membuka celah kekosongan sebelum langsung melompat ke sana dan bergerak secepat yang dia bisa sambil mengudarakan harap agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Jian karena keterlambatannya. Edian, sumpah anjir lah pokoknya ya. OP keren, sumpah epic banget sih. Gimana ya, udah puas kalian ngelihat Kanjeng Medusa akhirnya comeback juga? Coba kalau kalian lebih suka Kanjeng versi bawang jahat atau versi bawang baik nih. Sayangnya mohon Shoyen dan Kanjeng nggak bisa lama-lama karena ternyata Dede Jian berada dalam bahaya karena ancaman pulau naga lain belum terselesaikan. Mampukah Shoyen datang tepat waktu dan membantu Jian? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Subscribe atuh kalau belum subscribe biar nggak jadi antek-antek aula jiwa. Bye bye.